يا سيدي يا رسول الله. Ini sedikit sangat-sangat menarik dan banyak pelajaran yang bisa diberikan kepada halayak. Sekarang begini, Ustaz. Syiah di Indonesia juga tumbuh subur. Betul. Paham akidahnya pun juga sangat-sangat berbeda dengan kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi secara kepemimpinan atau mungkin secara apa bahasanya ya, mereka hidup di negara kita ini tidak mengancam kedaulatan. Betul. Asas atau mungkin undang-undang atau mungkin Pancasila. Ada sekarang ini adalah sebuah paham, sebuah aliran yang dalam tanda kutip, saya katakan tanda kutip ini karena memang masih simpang siur, mereka tidak mengakui bahwa mereka mengancam kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, yang itu merupakan warisan dari ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, memang ada, yaitu kelompok seperti Hizbut Tahrir itu termasuk kelompok yang manipulasi sejarah, manipulasi data juga. Jadi Taqiyuddin An-Nabhani sebagai seorang muassis pendiri Hizbut Tahrir waktu itu, Palestina, Yerusalem khususnya sedang dijajah oleh dua negara kuat, yaitu Prancis dan Israel. Jadi secara teritorial negaranya, kedaulatannya dijajah oleh Prancis, tapi secara ideologi dijajah oleh Yahudi, oleh Zionis Israel. Sehingga berontaklah Taqiyuddin An-Nabhani membentuk partai kemerdekaan namanya Al-Hizbut Tahrir, Hizbut Tahrir. Nah, itu benar, itu dalam hal itu benar. Iya. Nah, tetapi kemudian tertransfer, dibawa oleh Syekh Abdurrahman atau ada orang Arab, Abdurrahman Al-Baghdadi, yang kemudian diajak untuk datang ke Bogor, ke Jawa Barat untuk mendeklarasikan Hizbut Tahrir ditambah Indonesia, yang salah satu misinya adalah membentuk khilafah. Khilafah dengan kekuasaan satu imam dalam sedunia dipimpin oleh satu imam. Nah, itu tidak benar. Maka inilah yang membedakan antara Hizbut Tahrir dengan Syiah tadi. Kalau Syiah itu perbedaannya ya, Syiah itu senang bersolawat, senang memuji-muji ahlul bait. Tapi kalau Hizbut Tahrir gak mau, karena mereka pahamnya lebih ke Wahabi dan Salafi, Wahabi dan Salafi. Kemudian yang kedua, kalau Syiah itu membenci sahabat, justru Hizbut Tahrir senang sahabat. Al-Khalifatul Ula Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, Hizbut Tahrir. Itu perbedaannya. Persamaannya dua-duanya ini adalah sama-sama tidak mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Kenapa? Karena dalam paham Hizbut Tahrir, negara yang sah itu ketika dipimpin oleh seorang khalifah umat Islam sedunia. Sama dengan Syiah, sebuah negara dianggap negara yang sah ketika dipimpin oleh seorang imam. Jadi sama-sama tidak mengakui kedaulatan Republik Indonesia, sama-sama menginginkan kepemimpinan itu dari kelompoknya mereka. Tapi kalau kita kembali kepada literatur atau mungkin literatur hadis, sudah banyak kan Ustaz. Mungkin antum a'lamu minni tentang masalah khilafah ini, bahwa khilafah ini menurut sabda Nabi adalah 30 tahun. Setelah 30 tahun itu mulkun Jabariyah, kan seperti itu. Muluk Jabariyah. Ini tapi tetap mereka orang-orang Hizbut Tahrir ini ngeyel kekeh untuk mendirikan khilafah tunggal. Ini gimana Ustaz? Ada kesalahan di dalam memahami khilafah atau khalifah. Jadi pada dasarnya mereka sendiri, kita semua ini sudah khalifah. Sudah khalifah. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi sudah khalifah. Artinya kalau sudah jadi khalifah, maka tidak perlu mendirikan khalifah lagi. Cukup khalifah nanti dipimpin oleh pemimpin. Pemimpin itu menurut Imam Syafi'i sudah khalifah itu. Iya. Presiden itu khalifah. Bahkan Umar bin Khattab sendiri tidak mau disebut khalifah. Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab lebih senang dipanggil oleh pemimpin umat Islam, yaitu Amirul Mukminin. Itu Umar bin Khattab. Sehingga di sini ada manipulasi, ada unsur politisnya juga. Namanya Hizbut Tahrir, memang partai kan. Iya.
Jadi Hizbut Tahrir itu memahami khalifah di dunia satu, padahal di masa Sayyidina Ali aja sudah ada dua kepemimpinan. Pemimpin Sayyidina Ali kemudian dipimpin oleh Muawiyah. Kemudian Sayyidina Ali wafat, diganti oleh Al Hasan juga dua kepemimpinan. Kepemimpinan Hasan dan Muawiyah dan seterusnya. Itu banyak terjadi dalam satu masa, ada beberapa kepemimpinan. Di masa dinasti Abbasiyah di akhir-akhir juga muncul khilafah atau bani atau daulah Abbasiyah. Ada muncul daulah Idrisiyah di Maroko, di Afrika Utara. Ada muncul daulah Fatimah dan seterusnya. Banyak di daulah-daulah dipimpin oleh seorang khalifah. Nah sekarang ini di Maroko khususnya, di Maroko itu rajanya itu gelarnya khalifah. Jadi Hizbut Tahrir, saya ingatkan pada saudara-saudaraku Hizbut Tahrir, kalau saudara ingin punya pemimpin khalifah, pindah ke Maroko. Saudara datang ke Maroko tanpa visa. Itu saking cintanya Raja Maroko dengan Republik Indonesia. Itu visa gratis, nggak usah pakai visa datang ke sana, cuma biaya hidup mahal sana. Saya ingatkan mahal sana. Sana sudah ada khalifah. Sekarang adalah khalifah Malik Muhammad Al-Sadis. Sekarang itu adalah khalifah ke-6 di Maroko. Tapi begini Ustaz, mungkin secara literatur kitab kita memahami bahwa tidak akan terjadi khilafah tunggal seperti yang menjadi keinginan mereka orang-orang Hizbut Tahrir. Cuman di masyarakat umum ini ketika kita menolak sebuah khilafah seakan-akan kita tidak menerima dengan Islam. Paham mereka asumsinya ketika kita mengkanter pemahaman atau mungkin akidah atau mungkin keinginan Hizbut Tahrir, maka ini tidak suka dengan Islam, padahal ini khilafah Islamiyah. Disinilah harus kita sadari masing-masing ada ketidaknyambungan ketika kita diskusi antara kelompok Hizbut Tahrir dengan kelompok di luar Hizbut Tahrir. Yang Hizbut Tahrir itu menginginkan khilafah dunia ini pun satu orang. Nah, kemudian oleh kelompok di luar Hizbut Tahrir khususnya kaum Nahdliyin kita semua ya, itu menolaknya karena memang tidak mungkin sudah mustahil. Bukan menolak kita ajaran Islamnya, bukan, tapi berdirinya khilafah. Tidak mungkin karena sudah Dinas dan para ulama sudah sepakat dengan kepemerintahan yang model demokrasi, monarki sudah itu diakui benar. Bahkan pemerintahan dengan otoriter pun di dalam Islam kalau sudah jadi pemimpin itu dibenarkan, sudah sah, nggak boleh diganggu gugat. Nah, yang mengganggu dikatakan bubat. Betul sekali, Tad. Jadi umat Islam di luar Hizbut Tahrir itu bukan menolak ajaran Islamnya, tapi konsepnya itu sudah gak benar, sudah bukan waktunya lagi, sebab negara-negara sekarang sudah ada khalifahnya, yaitu pemimpinnya dengan nama-nama masing-masing, yaitu presiden, ada yang raja, ada macam-macam. Itu semuanya adalah sudah bagian dari khilafah, jadi tidak perlu ada perombakan konstitusi dan seterusnya. Kalau menurut saya seperti ini, Ustaz. Gimana? Yang ada ini ayo kita rumah, yang ada ini ayo kita jaga. Kekurangannya baik, mari kita perbaiki. Jangan malah meroboh atau menghancurkan yang sudah terbangun. Kamu ingin bangun lagi, bisa nggak membangun lagi? Nah, ya itu sudutnya di sana. Makanya ketika kita merobohkan rumah bangunan yang sudah kokoh berdiri, maka sulit rasanya untuk membangun lagi. Makanya Indonesia itu kan kita punya dasarnya itu kan Pancasila sebagai dasar. Kita punya atapnya undang-undang kan. Kita punya temboknya, rumahnya harus tembok, namanya NKRI. Kita punya kemajemukan di dalam bermasyarakat Muslim non Muslim, Jawa, Madura dan seterusnya, itu namanya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi lima hal ini merupakan bangunan Republik Indonesia. Ketika kelimanya dihancurkan, dimulai dari pertama, misalkan mau dibangun dari apa, dasarnya apa, kemudian temboknya apa, atapnya apa, isinya bagaimana, kan mungkin tuh. Nabi sendiri ketika membangun negara Madinah, bukan negara Islam, negara Madinah. Madinah itu artinya negara yang maju dan berperadaban. Jadi yang disebut Madinah dan negara yang maju dan beradab. Negara maju saja tidak beradab itu tidak baik. Sebenarnya negara-negara barat itu kan maju tapi tidak beradab.
Ada negara beradab saja tapi nggak maju. Nah, model-model negara-negara timur itu. Dan Nabi itu membangun konstitusi seperti salah satu pasal dalam Sohifah Madinah atau Piagam Madinah disebutkan begini. Rasulullah katakan begini, wa manittaba'ana minal yahudi wan nasara. Tapi yang banyak menggunakan Yahudi. Wa manittaba'ana minal yahudi fa inna lahumun nasra wal uswah. Sesungguhnya orang non-muslim Yahudi Nasrani yang bergabung dengan negara kesatuan, fa inna lahum, maka sesungguhnya bagi mereka berhak untuk mendapat nusrah. Jadi nusrah itu semacam pertolongan dan perlindungan, uswah itu santunan. Itu Rasulullah yang bikin dalam itu. Piagam Madinah. Dalam Piagam Madinah. Maka ketika mereka kawan-kawan Hizbut Tahrir menolak dengan konstitusi yang ada, ingin membangun konstitusi baru, maka model konstitusi yang baru itu yang model seperti apa? Rasulullah sendiri sudah mengatakan sedemikian rupa di dalam konstitusinya bahwa meramut dan merangkul semuanya. Sorry bahasanya antum tadi, meramut dan merangkul semuanya. Maka ketika kita bikin yang baru tentunya akan bertentangan dengan konstitusi. Iya, akan banyak hal-hal yang mungkin sulit untuk dilalui. Semisal ya mohon maaf yang mungkin tidak akan mungkin terjadi karena memang sudah menjadi enas, entah lagi nanti kalau setelahnya Imam Mahdi yang keluar kan seperti itu. Bahwa untuk membangun atau mewujudkan cita-cita Hizbut Tahrir mendirikan khilafah tunggal di seantero dunia umat Islam ini akan banyak pertumpahan darah. Padahal untuk mendirikan khilafah bukan sebuah kewajiban. Tidak ada kewajiban. Bahkan itu ditentang keras oleh ulama ketika negara itu sudah berdiri. Khilafah itu boleh didirikan ketika belum ada negara. Belum ada negara. Jadi ada misalkan komunitas-komunitas tertentu, kelompok tertentu ingin bersatu, maka istilahnya perpaduan atau persatuan dari komunitas tertentu bisa dijadikan sebagai kekhilafaan. Tapi kalau sudah ada negara yang sah, kedaulatan yang sudah diakui oleh secara umum, maka itu tidak boleh dirombak, tidak boleh diganti. Iya. Nah, itu maslahat. Maka maslahat itulah yang menjadi titik poin di dalam syariat Islam. Saya ingin mengutip pernyataan Syekhul Azhar, Garen Syekhnya Al-Azhar, Mahmud Shaltut di dalam akidah Islaminya beliau mengatakan, "Ainama takunul maslahatu fatamma syar'ullah." Jadi setiap ada maslahat maka di situ adalah syariat. Maka ketika kelompok sebelah mengatakan undang-undang itu bikinan tawur, undang-undang setan dan seterusnya, salah. Sebab undang-undang itu isinya kemaslahatan bersama. Kalau isinya kemaslahatan, maka sesuai dengan pernyataan tesisnya Mahmud Shaltut tadi, berarti itu sudah syariat. Berarti undang-undang sudah bagian dari syariat. Artinya tidak perlu bikin syariat sendiri. Iya. Begini Ustaz. Tadi boleh sedikit diminum. Monggo. Sambil lalu kita minum. Monggo. Tadi kita sedikit menjelaskan bahwa tentang masalah Syiah, masalah HTI atau Hizbut Tahrir. Bisa saya menarik sebuah benang merah, keduanya ini hidup menjamur di negara Kesatuan Republik Indonesia, yang itu dalam tanda kutip mereka adalah tamu. Di negara kami Indonesia ini adalah tamu. Pendatang tamu. Sebenarnya bagaimanapun ketika tamu wajib menghormat tuan rumah, bukan malah mengkubuk tuan rumah. Ini tamu yang bagaimana bahasanya kalau kita membahasakan orang Surabaya tamu yang kurang ajar. Sudah dikasih tempat, sudah dikasih makan, sudah dikasih tempat tidur, kok malah ngeriwui. Ini kan tamu yang kurang beradab gitu ya. Syiah Hizbut Tahrir itu kan berkembang biak di Indonesia tahun 70-an ke belakang. Sebelumnya nggak ada itu. Nggak ada. Bahkan Wahabi Salafi itu nggak ada di Indonesia sebelumnya. Di tahun 80, sebelumnya 70, 60, bahkan sebelum kemerdekaan itu yang namanya, mohon maaf saya sebutkan organisasi Muhammadiyah NU itu bersatu dulu. Yang NU tahlilan, Muhammadiyah tahlilan, NU kunut, Muhammadiyah kunut waktu itu. Bisa dibaca dalam buku fikih Muhammadiyahnya Ki Ahmad Dahlan, pendiri Ki Ahmad Dahlan. Itu persis seperti itu. Baru kemudian setelah banyak orang haji, banyak orang belajar ke Mekah tahun 70-an pulang, jadi model di Mekah.
Wong sarungnya tinggi, diikut tinggi, jubahnya tinggi, jenggot panjang, kantungnya jenggotnya panjang. Iya, Jadi iya. tamu itu, jadi Tamu. baru saja. Kalau bahasanya bahasa secara umum itu adalah baru anak kecil. Bagi kita memaklumi kalau anak kecil baru menteramu, paling banter itu remaja itu, belum dewasa. Gitu, Kalau ya. orang NU itu sudah apa istilah organisasi yang namanya NU termasuk yang Muhammadiyah itu sudah apa Sudah tua, mapan, ya. sudah tua sudah dewasa, berpikir yang dewasa. Perkara misalkan ada saudara kita yang nyeleneh dan macam-macam itu Oknum, ya. Bukan atas nama organisasinya, Ustaz, ya. tidak bisa mewakili organisasi sebesar NU.